Haleluya. Shalom semua. Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Engkau ada di tengah-tengah kami, menyatakan diri-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang menuntun memimpin kami dalam persekutuan kami malam hari ini. Engkau menyatakan diri-Mu, menampakkan diri-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Awal jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada
aku jadi dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi katakan, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai apa yang kau akan setia padaku Bapa. Kepadamu ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai apa yang kau akan setia padaku Bapa. Kepadamu ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih. Ini yang kami punya Tuhan. Kerinduan selalu bersamaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang mengajari kami akan kebenaran-Mu. Kau yang membuat kami mengerti akan isi hati-Mu. Memahami, mengetahui apa yang Kau inginkan, apa yang Kau mau, dan taat akan perkataan-Mu. Haleluya. Kau menarik kami Tuhan untuk tinggal dalam-Mu, mengalami-Mu, menikmati hidup-Mu melimpah dalam kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itulah kehidupan bagi kami, yang menghidupkan seluruh kehidupan kami, yang membuat kami taat akan Kau, dan kami memiliki pengetahuan
akan pengenalan akan Engkau dan mengalami Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah milik kepunyaan kami dan kami milik kepunyaan-Mu. Engkaulah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkaulah yang berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semuanya ada di dalam kendali-Mu, semuanya ada dalam kekuasaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kau sangat-sangat baik, terpujilah nama-Mu. Kami mau bersukacita bersama-sama dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yang perkasa, yang perkasa,
Saudara masih bersuka cita, amin. Haleluya. Mari kita menari untuk Tuhan. Mari semua. Semua yang kau ciptakan memuji-muji Engkau Tuhan.
Sebab hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Semua yang bernafas, semua yang hidup memuliakan Engkau. Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu melihat kehidupan kami setiap hari. Dalam perjalanan hidup kami, Engkau Allah yang nyata di setiap langkah hidup kami Tuhan. Yang kami tahu dan kami percayai, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Sebab penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Di sepanjang tahun ini kami percaya Engkau Allah yang terus menuntun langkah hidup kami. Engkau Allah yang terus berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kami, atas seluruh kehidupan anak-anak kami, atas seluruh kehidupan rumah tangga kami, atas kehidupan keluarga besar kami. Engkau Allah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sangat baik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan tak selalu, tak selalu. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
kasih Tuhan, syukur malam hari ini Tuhan. Oh, hanya oleh karena firman-Mu kami boleh menjadi hidup kembali Tuhan. Firman-Mu melahirkan kami kembali Tuhan. Setiap kali kami ada di sini, kami boleh merasakan aliran-aliran air hidup boleh mengalir kembali dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat malam. Pak, salam semua, selamat malam. Sudah? Oke, baik. Shalom keluarga. Siapa nih kok langsung hilang? Oh. Shalom keluarga Yeye. Marvel mana ini? Kok nggak nampak? Malam semua. Marvelnya lagi tidur. Oke. Shalom Cika. Tadi ada Bang Yabes. Papi, Mami kemana? Jelita kemana? Salam tua. Salam semuanya. Mereka lagi di ruang tamu tua. Oh, ada tamu kah? Mami kan datang. Oh, ya udah. Oke. Baik. Shalom Pak Dedi. Tadi sudah salam Pak Dedi ya. Baik. Salam Pak. Ya, semangat Pak Dedi. Ya. Yang di radio shalom. Wah, di radio nggak ada. Oke, yang masih di kampung shalom. Yang tidak bisa ikut Zoom shalom juga. Baik, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan ya sharing kita. Oke. Kok jadi lele? Oke. Ini tinggal sedikit lagi ya. Dia bahkan semakin memperjelas kuasa dan otoritas firman-Nya dan memungkinkan manusia untuk mengerti semua jalannya. Oke ya. Mendengar seluruh firman-Nya, demikianlah pekerjaan dan zaman akhir. Jadi begini ya. Jadi ketika Tuhan berfirman itu, Tuhan itu bukan sekedar supaya kita tahu apa-apa perkataannya itu. Bukan. Tapi firman-Nya itu adalah satu kehidupan yang akan dijalani oleh manusia gitu. Gitu ya. Jadi baik dia ketika dia mengutuk semua itu adalah firman yang akan terjadi gitu. Jadi itulah nanti kehidupan gitu. Jadi mau bagaimanapun orang berusaha menghindar daripada Tuhan ini, daripada firman ini, nggak bakalan bisa. Karena kan Tuhan Maha Kuasa, Dia pencipta. Jadi dengan adanya medianya sekarang, kita kan jadi medianya. Jadi ketika kita ini mendengarkan firman ini, gitu kan? Oke, perhatikan ya. Perhatikan bagaimana firman itu berdaulat, berotoritas gitu. Ingat, nanti kita semua yang ada di sini. Kalau yang mau bergabung nanti silakan bergabung ya. Kadang-kadang pada saat hal-hal yang penting itu kadang-kadang ada miss gitu ya, nggak ada datang gitu. Kadang-kadang mau diulangi sulit kan. Kadang-kadang mau nonton YouTube-nya pun saya perhatikan gitu, nggak mau juga gitu kan. Nggak tahu kenapa. Tapi saudara, mau bagaimanapun sekarang kita ini nggak bisa lari lagi dari Tuhan gitu. Dan nggak ada gunanya kita mau lari. Setelah kita mengetahui Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu sumber hidup kita,
Setelah kita sekarang yakin Tuhan itu nyata dan kita sedang ada di akhir zaman, mau gimana lagi? Iblis saja tidak berani ngelawan Tuhan gitu. Emang kita siapa? Emang kita lebih jahat daripada iblis kah? Kita manusia ini jahat kan karena pengaruh daripada iblis gitu. Karena dia merusak manusia, kan itu kan. Jadi mau gimana lagi? Kita nggak bisa lari dari dia. Nah, jadi perhatikan saudara ya, saudara. Ketika kita itu berespon positif terhadap firman-Nya, siapapun kita yang ada di sini, maka disinilah kita melihat saudara, Tuhan akan menghukum orang fasik. Ya, tapi kan kita tahu tujuan daripada penghukuman itu apa? Untuk memurnikan, untuk menyatakan keadilannya, untuk menunjukkan putus jadinya. Nah kayak gini kan, pas kita mau pentingnya, oke, cek 1 2 1 2. Sudah semua? Suaranya jelas? Jelas ya? Baik. Saya share lagi ya. Mati sedikit lagi. Sebentar ini lagi. Oke, perhatikan. Ayo, kiranya yang lain bisa bergabung kembali. Siapa yang hilang ini sekarang? Dimatikan ya? Dia dimatikan ya? Oke, baik. Oke. Sekali lagi saudara, karena mau langsung, karena kan penjelasan sebelumnya sudah di awal ya. Jadi begitu masuk ke sini langsung kayak take off gitu. Ya, baik. Saya ulangi lagi ya. Perhatikan. Artinya pada saat penciptaan Tuhan memiliki firman. Tunggu. Firman-Nya ada bersama-sama dengan dia dan dia tidak dipisahkan darinya. Tidak dapat dipisahkan darinya. Dan pada zaman akhir dia bahkan semakin memperjelas kuasa dan otoritas firman-Nya. Nah gitu. Ini yang saya katakan tadi ya. Jadi dengan saya katakan tadi itu kan, jadi semakin memperjelas kuasa dan otoritas firman-Nya. Jadi dulu itu masih pada mulailah firman. Jadi karena tidak ada, karena memang belum waktunya juga gitu kan. Sama kan sebetulnya kita sudah ketinggalan berapa puluh tahun sebetulnya dibandingkan dengan mereka ini ketika pertama sekali firman ini diucapkan gitu. Kita benar-benar kalau saudara perhatikan ya, kita itu sedang ada kalau saudara perhatikan ya, kalau saudara pernah klik di YouTube saudara, kalau saudara punya channel itu kan, saudara klik di sana, kalau saudara pernah klik tautannya firman Tuhan yang Maha Kuasa itu gitu, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, maka saudara kan mungkin akan mengikuti update-nya, update daripada setiap firman itu gitu. Nah jadi sekarang ini kita sedang ada zaman-zaman Nuh itu sekarang dia katakan di situ ya, kita sekarang sedang ada di zamannya Nuh lagi gitu. Apa yang paling yang paling menonjol gitu di kisahnya Nuh gitu, itu kan air bah gitu. Nah kalau saudara lihat sekarang bagaimana akan ada satu ledakan ini dari Badan Penanggulangan Bencana, ada 3 kan di ini ya, baik dari apa itu ya,
BMKG, lalu ada Badan Penanggulangan BPNB gitu kan. Lalu satu lagi itu ada dari BRIN juga, ya, pusat ini riset gitu ya. Nah, jadi mereka itu sedang melihat akan ada satu ledakan seperti jadi ledakan itu di bawah laut itu yang akan mengakibatkan tsunami yang sangat tinggi gitu. Iya, di daerah Jawa gitu. Ya, Jakarta, Lampung gitu ya. Nah, sekitar Jakarta pokoknya. Dan kalau saudara perhatikan juga bagaimana Israel sudah siap-siap dengan senjata nuklirnya. Nah, saudara, ketika jadi bukan hanya kita lihat dari situ, tapi dari si gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini juga sedang memposting yang seperti itu gitu. Nah, jadi perhatikan ini saudara ya. Jadi kita sedang ada di zaman itu. Jadi perhatikan ketika kita sudah sampai di sini, perhatikan. Jadi dia itu sedang memperjelas gitu. Kan dikatakan sini sedang memperjelas, dia bahkan semakin memperjelas kuasa dan otoritas firman-Nya. Jadi proses penyelamatan itu pakai firman. Jadi segera ubah pikiran kita sekarang ya dengan Tuhan akan datang. Sudah nggak di situ lagi. Tuhan sudah datang. Oke? Jadi arti Tuhan sudah datang itu, jadi dia mengucapkan firman kan, Tuhan yang sudah datang itu mengucapkan firman dia. Kan dia datang menjadi manusia kan. Nanti saya akan coba selang-selingi dengan bagaimana ketika pertama kali Tuhan itu muncul gitu. Bagaimana dia. Dan sekarang berarti sesudah 30 tahun lebih gitu. Berarti pertumbuhan daripada apa tepatnya dibilang ya. Jadi saudara coba ini ya, jadi lebih memperhatikan ya. Jadi mungkin saudara bisa buat satu mungkin oret-oretan gitu dari apa yang saya bilang nanti gitu ya. Kayak buat satu kayak kesimpulan daripada apa yang saudara dengarkan gitu. Ya. Jadi perhatikan saudara. Jadi dikatakan bahwa akan semakin dia memperjelas daripada otoritas firman-Nya gitu. Kan dia mengucapkan firman semua ini. Saudara, kalangan daripada kekristenan itu masih sekedar begini terus saudara. Mereka terus membahas Alkitab gitu. Sementara jadi nggak ada perkembangan. Jadi tidak ada perkembangan daripada pengenalan mereka akan Tuhan itu. Jadi mereka akan terus mandek di situ gitu. Sampai nanti para pemimpin-pemimpin itu, siapapun mereka yang hebat-hebat teologianya itu, sampai pada mati semua. Kalau mereka tidak mau benar-benar menanggalkan yang lama, kalau dia nggak mau menanggalkan yang lama, maka kalau kirbat mereka tidak kirbat yang baru, maka mereka itu akan akan hancur kan. Dengan anggur yang baru itu gitu. Kalau mereka tetap pakai kirbat yang lama gitu, kan akan dihancurkan oleh fermentasi daripada anggur yang baru itu gitu. Begitu modelnya. Oke. Nah, sekarang ini perhatikan. Jadi ketika dia mengucapkan firman ini, ketika dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke. Sementara selama ini kita sudah punya banyak kesaksian gitu. Yang ditunjukkan Tuhan sama kita. Dia terus menolong kita, dia terus membuktikan, dia terus bimbing kita, dia terus mengatakan, engkau mesti mengenali watakku. Yang kuinginkan darimu itu tidak banyak-banyak, tidak muluk-muluk. Aku tidak menginginkan engkau misalnya seperti Paulus gitu harus kayak mati martir segala macam. Tidak, bukan itu lagi. Karena
Ada orang-orang yang sudah cukup untuk itu. Iya. Kita ini ibarat daripada upah bagi orang-orang yang sudah mati martir itu gitu. Jadi kalau kita itu mau pakai imajinasi kita gitu ya. Jadi kalau kita hidup yang sekarang ini, jadi para martir itu kayak diizinkan mereka hidup kembali untuk menikmati hasil jerih payah mereka. Gitu. Ketika mereka mengorbankan diri mereka kan, mengorbankan nyawa mereka. Jadi tentu ketika mereka hidup di zaman akhir ini, kan akan ada terus proses kelahiran kembali gitu. Ketika setiap kali kita mendengarkan firman ini, tahu nggak saudara? Jadi dari kehidupan yang disempurnakan yang sebelumnya itu akan masuk dalam kehidupan kita ini. Jadi yang di alam roh itu makin lama dia makin nyata, makin jelas dia. Ya anak-anak juga bisa harusnya lebih pintar ya. Karena kisah-kisah seperti ini banyak kalian nonton, kalian lihat dalam film-film. Bisa kalian lihat itu. Nggak ada semua yang secara kebetulan. Jadi apapun yang kita saksikan itu, Tuhan itu sedang menunjukkan kepada kita gitu. Sedang menjelaskan kepada kita. Apa saja yang terjadi. Mau itu film, apapun itu gitu. Nah, jadi perhatikan ya. Bagaimana dari kehidupan yang sebelumnya itu. Jadi mereka yang disempurnakan itu kan dikatakan kan akan turun bersama dengan orang-orang kudusnya katanya. Jadi hal itu hanya bisa kita peroleh. Jadi ketika kita ini sekarang mendengarkan firman ini. Jadi ketika dia mengatakan, dia memperjelas firmannya, kuasa daripada firmannya gitu kan. Nah itu tadi yang saya katakan semua itu. Itu tadi dia yang akan kita lihat dengan jelas gitu. Jadi makanya kita sudah dilatih sejak awal. Ayo, kamu mesti rela kehilangan nyawamu. Artinya gini, oke, jangan anggap lagi, jangan lagi teruskan hidupmu yang kamu hidupi yang lama itu. Sekarang hidupi dengan kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali itu adalah orang-orang yang sudah menang itu, mereka itu akan menuai gitu. Akan menuai di akhir zaman. Jadi dengan kita itu mulai bekerja sama ketika kita mulai mendengarkan firman gitu ya. Semua firman yang kita dengarkan ini. Lalu kita mulai yakinkan gitu. Kan sekarang kan firman yang kita dengarkan itu sudah banyak. Salah satunya misalnya, Tuhan itu berdaulat gitu. Tuhan itu maha kuasa. Oke? Nah, kita mulai yakin sekarang bahwa kita sudah sadar kita manusia rusak. Gak ada usaha kita yang bisa mengubah kita. Tapi Tuhan menyuruh kita, ayo dengarkan aku. Perhatikan, dengarkan firmanku. Firmanku itulah yang akan menerangi kamu. Firmanku itulah yang akan menuntun kamu. Firmanku itulah yang akan menjadi sumbermu. Sumber hikmatmu. Gitu. Firman itulah yang akan membawa engkau ke zaman yang baru. Jadi seperti itu. Jadi disitulah kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu makin lama akan makin nyata. Tidak tersendat-sendat lagi. Makanya di alam semesta ini pun, di seluruh dunia kalau saudara perhatikan. Karena sekarang kan kita itu kan gampang sekali melihat segala kejadian yang ada di seluruh dunia. Apa-apa saja misalnya yang terjadi di satu negara. Kan orang kan sekarang kan memposting apa saja. Orang-orang Indonesia yang ada misalnya di Jepang, yang kerja di Jepang. Itu mereka kan karena mereka kalau buat konten daripada nggak ada ngapa-ngapain gitu kan. Dia buat saja apa yang terjadi. Mereka laporkan apa yang terjadi di kota di mana mereka tinggal gitu. Mereka menunjukkan bagaimana kota-kota di sana sepi, tidak ada orang-orang lagi yang tinggal. Tahun lalu mungkin masih banyak orang-orang tua, masih ada orang tua. Tapi tahun berikutnya rumah-rumah itu sudah pada kosong gitu. Jadi fenomena-fenomena alam juga yang terjadi sekarang juga disiarkan semua.
Orang-orang yang mulai dari ilmu pengetahuan, mereka mulai menembus ke alam roh itu. Mereka mulai mencari-cari. Dan bencana-bencana yang terjadi itu kan dikabarkan semua. Jadi sekarang peristiwanya sangat cepat sekali. Jadi begitu kita mendengarkan seperti ini, apa kira-kira respon kita? Harusnya respon kita itu bangkit. Kan itu kan kata firman Tuhan. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Sekarang kita bukan lagi. Sekarang kita benar-benar Tuhan sudah datang. Kita sudah dijelaskan. Kita nggak bingung lagi tentang arti kedatangan Tuhan. Kita nggak perlu bertanya-tanya mana dia. Ya, kayak apa rupanya? Enggak lagi kan? Karena yang sedang kita lihat kedatangan Tuhan itu dalam siapa? Dalam diri kita kan? Betulkah? Bukankah begitu? Bukankah kita semakin dicerahkan sekarang? Apa kita masih bingung dengan masa depan anak-anak kita? Tidak. Karena kita tahu Tuhan akan menggendong anak-anak kita. Itulah otoritas firman. Makanya dikatakan dia akan semakin memperjelas. Dari mana dia perjelas? Ya dari apa yang saudara dengarkan ini. Semakin kalau ada orang yang memberikan dirinya, kalau ada orang yang sepakat kalau Tuhan sudah datang, maka mulut orang itu akan dipakainya untuk menjadi mulutnya. Apalagi firmannya sudah ada ketika disampaikan ini semua. Firman ini akan berlipat ganda, saudara. Makanya kan tak perlu orang ini menjelaskan kepada saya bagaimana caranya menjelaskan ini kan. Tentu firman itu dia bersama-sama dengan Allah. Semua firman ini tadinya ada dalam diri Allah. Saya sudah kasih gambaran tadi pagi. Saya ada di sini, di sekeliling saya ini ada firman. Seperti itulah Tuhan. Jadi ibaratnya semua firman yang tadi ini masih sedikit dibandingkan samudra firman gitu. Samudra perkataan-perkataan dia. Karena kan kita mau hidup kekal. Kita sedang memasuki hidup yang kekal. Yang tak terbatas gitu. Ya. Kita nggak mati lagi. Kita nggak mikirin mati. Kalaupun mati, yang mati adalah casingnya saja. Tetapi kita akan terus dilahirkan kembali. Ya kan? Berlipat ganda terus. Makanya saya bilang, bapak saya nggak mati. Tapi bapak saya hidup di dalam saya. Dan sekarang ketika kita mengatakan otoritas daripada firman Tuhan, berarti hidupnya Tuhan itu akan mengalir bagi keluarga kita, bagi orang tua kita. Akan mengalir dia. Itu yang dikatakan. Jadi hidup itu akan mengalir gitu. Akan semakin sehat orang tua kita. Ya. Apalagi kalau sudah waktunya, orang tua kita juga ikut memandang Tuhan yang sudah datang itu. Ya, akan ada waktunya untuk itu. Para keluarga kita yang lain. Ya, orang-orang lain akan melihat. Karena ini bukan pekerjaan kita. Gak perlu kayak kita ada usaha yang untuk memaksa orang, mengajar orang supaya kenallah Tuhan. Makanya kan dikatakan tidak perlu orang mengatakan kepada sesamanya, kenallah Tuhan, karena mereka akan mengenal Tuhan. Berarti kan itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Bagian kita apa? Taat, dengarkan dia. Bagian saya apa? Saya buka mulut saya, berbicara kepada saudara. Saya dengan yakin. Tuhanlah yang meyakinkan saya, bukan keyakinan saya. Saya ciptaan dia. Setiap hari kita digempur dengan firman-Nya, saudara. Iya kan? Berlimpah-limpah dengan firman-Nya. Karena apa? Kita merindukan dia. Kita mempersilahkan dia. Saudara mendengarkan perkataan-perkataan ini. Begitu saudara serius mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka saudara akan terus dilimpahi dengan firman. Dimandikan dengan firman. Firman itu seperti air yang hidup gitu. Yang memandikan kita, yang membersihkan kita. Ya.
semakin kita akan melihat kuasa dan otoritas daripada firman itu. Iya. Firman itu seperti tsunami nantinya, saudara. Digulung semua. Tetapi secara fisik pun ada juga. Itu yang saya sebutkan tadi itu, saudara. Sebetulnya saudara, dari dulu, sebetulnya mereka sudah punya peringatan-peringatan sebelum terjadi itu gitu. Cuman mereka ragu. Sekarang begitu ada mereka lihat tanda-tanda, mereka gak ragu lagi. Daripada nanti mereka dihujat, kenapa kalian gak kasih tahu? Untuk apa gunanya kalian buat badan-badan riset itu kalau gak ada peringatan dari kalian? Makanya sekarang tanda-tanda apapun mereka ingatkan. Tetapi justru dari situlah kita yang mendengarkan firman ini semakin hari semakin yakin, kan? Kira-kira kalau saudara mendengarkan ini, apakah saudara nggak tambah semangat berlindung kepada firman itu? Apakah saudara tidak semakin mempercayai Tuhan itu? Kalau saudara dengarkan perkataan seperti itu, kepada siapa lagi kita berlindung? Berlindung kita kepada ini, kepada mengucapkan kata-kata mantra itu, Mazmur 91 itu. Mana bisa lagi? Mana bisa kita berlindung di balik itu lagi, saudara? Oh, kita berlindung lagi. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Tapi mereka yang mengenal Allah, kan? Bukankah sekarang kita tiap hari, apa yang kita bicarakan? Kalau misalnya saya cerita itu semua, apakah itu kayak nggak penting gitu? Seperti ada kata orang kayak gitu. Siapa bilang? Tuhan justru mengajar kita dari hal-hal yang terjadi setiap hari, kan? Iyalah. Dari mana kita tahu Tuhan yang berinkarnasi itu? Kalau bukan kita merasakan kehadirannya, kemana pun kita pergi, kita bicarakan tentang perbuatan-perbuatannya. Itu yang kita lakukan, kan? Perhatikan, mari kita lanjut. Engkau harus mulai menyelami firman Tuhan. Oke? Ini bukan masalah tentang mengenal daging, tetapi mengetahui tentang daging dan firman. Inilah kesaksian yang harus engkau berikan, yang harus diketahui semua orang. Jadi ketika kita mulai membicarakan ini, ketika saya bicara sama saudara, jadi perhatikan gitu. Nanti, jadi ketika saudara merasakan itu juga, disitulah hal-hal yang tadi, berita-berita yang kita dengar itu, makin lama makin masif dia, makin banyak dia. Iya. Yang kemarin itu begitu dibombardir, sekarang saudara, semua sekarang membombardir, saudara. Begitu si OCCRP itu kan, si Ocrek itu menobatkan dia sebagai finalis ketiga gitu, terkorup di dunia loh, saudara. Mau coba dilawan, mau coba ini, saudara, digempur lagi dengan berita-berita, digempur terus. Sekarang ini, saudara, nggak sulit kali, saudara, untuk melawan netizen sekarang. Sulit.
digempur kalau sudah jadi viral, saudara. Dunia tahu. Iya. Bayangkan STJ aja, STY aja dipecat gitu. Seluruh dunia tahu. Semua mempertanyakan apa alasannya. Iya. Karena sudah terlanjur cinta para fansnya. Lebih banyak yang cinta sama dia. Mau mafia itu mau mencoba membuat bagaimana di dalamnya itu. Tahu nggak? Gak kuasa nanti melawan kalau diviralkan. Iya. Jadi segala hal yang disembunyikan. Karena memang kita tahu di dunia sepak bola itu, waduh, judinya itu ngeri sekali, saudara. Jadi benar-benar untuk melihat permainan seindah yang dulu sudah sulit sekali. Karena sudah dibayarin semua. Sudah ditentukan siapa yang menang. Jadi begitu nggak diatur, nggak bisa diatur. Sampai ke semua lini itu digoncang semua. Nah, jadi sekarang begitu kita itu mulai meyakini, ini perhatikan, otak saudara mesti cerdas gitu. Mesti cerdas otaknya. Karena Tuhan sedang datang itu membuang segala kebodohan kita. Jadi kalau ada kuliah yang lebih padat, disinilah tempatnya. Iya. Karena apa? Tua, muda, besar, kecil, anak-anak sekalipun akan diajar oleh Roh Kudus gitu. Itulah kita. Iya. Jadi dengan begitu anak-anak kita ini, begitu dikasih sedikit aja. Kalau orang-orang tua kadang sudah agak gimana kan. Apalagi untuk apa sih pintar-pintar itu. Jadi dari pengetahuan kita ini, disitulah mata kita terbuka. Dari pengetahuan akan firman ini, disitulah Roh Kudus yang lebih pintar dari semua dosen itu, lebih hebat dia. Dialah guru itu. Dialah yang ngajar kita semua. Jadi bayangkan kekuatan daripada viral gitu. Iya. Apa saja bisa digoncang dia. Mau bersembunyi, mau mencoba memakai, ditakut-takuti orang-orang yang mau ini, dibayang-bayangi gitu kan. Tapi begitu viral, orang yang tadinya takut menyatakan kebenaran, tiba-tiba rasa nasionalismenya itu muncul. Saudara kan sekarang beritanya kan, sekarang itu Prabowo itu kayak dia itu muncul sebagai 6 daripada pemimpin dunia yang berpengaruh sekarang. Iya. Jadi memang dulu dia di dunia internasional dia terkenal. Jadi kayak disejajarkan dengan Putin, dengan siapa, pemimpin Amerika dan pemimpin-pemimpin yang lain gitu. Ya. Tapi tahukah saudara, apakah keadaan itu terjadi begitu saja? Tidak. Ada sesuatu di alam roh. Nah, kalau kita bicara alam roh sekarang saudara, lihat, ada sesuatu di alam roh yang sedang Tuhan lakukan. Iya.
Ingat saudara, jadi begitu kita sekarang sangat sederhana, bukan berarti kita itu sedang tidak membicarakan lagi alam roh. Bukan. Justru ada yang lebih jelas yang sedang Tuhan singkapkan. Makanya katakan diperjelas firman-Nya. Jadi kita akan melihat pemerintahan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu. Makanya setiap perkataan ini saudara, itu kayak, jadi kita kayak sekarang gini, kayak melihat. Jadi apa yang saudara dengarkan itu ya, saudara akan melihat gini, oh memang betul ya, Tuhan itu maha kuasa ya. Iya. Jadi dengan kita sekarang mendengarkan, nampaknya kan tadinya kan kayaknya kita itu kayak tersembunyi gitu kan. Kayak kita nggak tahu apa-apa. Tuhan balikkan keadaannya. Karena gini saudara, tiba-tiba pikiran kita terbuka. Iya ya, kami ini kan cuman casing sebetulnya. Jadi bagaimana nanti orang-orang yang sebelumnya itu sudah mereka menjadi martir gitu. Bagaimana mereka itu akan menerima upah mereka? Upah seperti apa? Bukankah mereka akan hidup kembali? Bukankah akan ada persatuan di alam roh? Iya kan? Saudara bisa bayangkan gak bagaimana hikmatnya Tuhan itu saudara? Menghandle semuanya. Tuhan perjelas sekarang dari firman-Nya itu. Ibaratnya kita ini lanjutan daripada kehidupan yang sebelumnya, di mana mereka itulah orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan, yang terus melihat Tuhan, yang sudah melewati segala macam penderitaan, saudara. Yalah, kan Tuhan katakan, kan kita nggak perlu, bukan karena sekarang kan bukan karena siapa yang lebih hebat kan, nggak ada tujuannya. Bukan berarti orang-orang yang martir itu bukan berarti mereka itu jadi lebih hebat daripada orang-orang kita yang sekarang. Tidak. Karena kehidupan yang sekarang ini dianugerahkan kepada mereka. Kita ini upah mereka dari jerih payah mereka gitu loh kira-kira. Iya kan? Dari situlah kita lihat saudara, digulunglah semua saudara. Mereka yang meninggikan dirinya, mereka yang sombong, mereka yang hidup untuk dirinya sendiri, digulung semuanya. Lihat. Jadi akan ada yang namanya tsunami, benar-benar tsunami, tapi sekaligus ada tsunami rohani juga. Iya. Makanya seperti yang saya katakan tadi saudara, orang-orang yang bersembunyi di balik kejahatan mereka, saudara pikir saudara, mereka yang gila kuasa, mereka pakai berbagai macam cara. Iya. Yang tadinya dia itu cuma tukang kayu, tapi saudara setelah melihat sepak terjangnya, mereka bilang kayak gini, pemain ulung kawan ini katanya. Kalau si Panda bilang gitu, Pak Panda Nababan itu, kawan ini memang pemain kawan ini katanya. Iya. Nggak main-main dia saudara. Itu mereka yang bilang loh. Tapi tahukah saudara, sehebat apapun dia, digulung. Lihat peristiwa-peristiwa kemarin saudara. Iya. Ada banyak peristiwa-peristiwa saudara yang tidak tersingkapkan dari dulu-dulu saudara. Iya. Ada banyak sekali. Tapi begitu semakin diperjelas, disingkapkan semua. Iya.
Saling bongkar sekarang semua. Mungkin kita lihat di depan, oh rasanya, oh dia dijolimi. Enggak. Sebetulnya dia tadinya menjolimi. Iya. Setelah itu dia mengalami juga. Tapi dia gak mau mati sendirian. Dia bongkar semua, saling bongkarlah semua. Iya. Saling membuka data sekarang. Tapi tahu saudara, apa yang membuat itu semua? Karena kita sedang ada di zaman akhir daripada semua manusia ini. Jadi bersyukurlah kita boleh melihat itu. Iya, sedang Tuhan singkapkan. Maka sekarang itu kita itu mesti mencari hidup. Iya, dengarkan firman-Nya, serius dengarkan firman-Nya. Supaya apa tadi yang saudara dengarkan itu, saudara pahami. Sehingga ada kekuatan bagimu untuk terus duduk di kaki Tuhan. Untuk engkau bersemangat. Gak hanya melihat dirimu sendiri terus gitu. Melihat kelemahanmu terus gitu. Enggak. Engkau mesti pandang Tuhan. Iya. Engkau mesti mengakui kedaulatan Tuhan. Kekuasaan daripada firman-Nya. Dikatakan tadi Tuhan memperjelas kuasa daripada firman-Nya. Otoritas daripada firman-Nya. Sehingga apa? Cengkraman iblis dalam kehidupan manusia itu dengan diterangi oleh firman ini. Jadi orang-orang yang sekarang yang mau melakukan kebenaran, kalau tadinya saudara Prabowo ini kayak dia itu kayak dihimpit sama oligarki, tapi begitu sesuatu terbuka terjadi, dari dalam dia Tuhan menggerakkan. Iya. Sekarang jangan bilang lagi, oh agamanya ini, enggak. Dan puji Tuhan juga. Ada darahnya Kristen di dalam dia. Iya kan? Secara kebetulan kah? Sekarang sudah bercampur semua. Artinya gini, walaupun Tuhan tidak bergantung dengan itu ya, tetapi saudara untuk meyakinkan kita gitu loh, kalau Tuhan berdaulat atas semua manusia. Jadi kalau tadinya orang pikir, wah itu jadi bonekanya si ini, oh enggak. Iya. Sebelum presiden yang sebelumnya ini, saudara, yang sebelum Prabowo ini, sebelum dia seperti yang orang mungkin bilang jahat atau apa sekarang, sebelumnya dia dijolimi memang, saudara. Iya. Rasanya dia itu presiden, tapi kayak bukan dia presiden. Tapi sekarang dibongkar semua. Jadi apa bedanya? Tadinya mungkin kemarin kan, oh saya ini pengikut, saya akan melanjutkan semua. Setelah dibongkar media semua, apakah ada orang yang mau di bawah bayang-bayang orang lain? Begitu otoritas dia, begitu dia yakin dia dipilih sama Tuhan untuk menjadi presiden. Kalau dia tahu segala pemerintahan berasal daripada Tuhan, dia tidak akan tunduk kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Ya. Gampang sekali kan? Lebih mudah kan dia dibisiki oleh adiknya kan? Kamu tahu nggak bang? Abang bisa sekarang jadi presiden
Karena Tuhan. Cuman bilang gitu aja. Bang, jangan takut bang. Cuman gitu aja dia. Ada Tuhan yang backup abang. Gitu aja saudara. Hanya mendengarkan perkataan itu, dia akan menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat. Iya saudara. Ini maksudnya ketika saya terangkan ini saudara, enggak ada beda siapa-siapa. Yang sedang kita bicarakan adalah firman Tuhan, otoritas firman Tuhan. Itu yang sedang kita bicarakan. Bukan bicara, oh dia ini hebat. Enggak, bukan itu yang sedang kita bicarakan. Yang kita bicarakan sekarang adalah Tuhan sedang menampakkan diri. Tuhan sudah datang kedua kali. Jadi semua orang yang ragu-ragu kalau Tuhan itu sudah datang, makin lama mereka itu akan makin yakin saudara. Iya, oh ya. Ternyata Tuhan sudah datang ya. Saudara pun tidak akan sulit untuk menjelaskan kepada orang lain. Karena tahu nggak saudara, firman itu punya kuasa dia. Iya, ini yang sekarang diperjelas sama Tuhan saudara. Sekarang Tuhan sudah perjelas, kalau firman itu adalah Tuhan. Nah lo gimana lo? Ngerti nggak? Sekarang sudah ngerti nggak? Terjadi ini saudara, terjadi resonansi, apa namanya itu? Jadi frekuensi yang terus iya, menggema dia terus, gitu terus. Ketika firman itu menjadi daging dia, awal mulanya gimana? Firman itu menjadi daging. Ada Maria yang mendengarkan firman itu. Kan gitu kan ceritanya kan? Kan firman itu kan gak masuk akal kan? Tapi tahu kan saudara? Dia menjadi daging. Tumbuhlah dia. Tadinya orang gak mengetahui. Yesus sendiri pun gak menyadarinya. Gak menyadari kan? Makanya kan dia kan harus dibimbing sama Roh Kudus kan? Betul gak? Dari situlah saudara lahirlah kata-kata dia. Ketika dia mengatakan, aku dan Bapa satu. Ketika dia mengatakan itu. Percayalah Filipus, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Makanya perkataan-perkataan dia itu, perkataan-perkataan itu di luar prediksi semua. Buruk kali kamu katanya. Ketika terjadi angin badai puting beliung itu di kapal itu saudara, bangunlah guru. Oh kamu ini bodoh kali lah, aku lagi tidur. Siapa sih orang ini katanya. Sekarang saudara, secara tiba-tiba Tuhan mulai memperlihatkan kuasanya. Bukan karena apa kita ini, siapa kita ini, enggak ada masalah dengan itu lagi. Karena memang sudah waktunya. Makanya berbahagialah orang yang menanti-nantikan dia. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Kita menjaga hati kita suci. Jaga. Karena mereka akan melihat Allah. Jadi bukan lagi berbahagialah orang yang melakukan Taurat dengan ini, dengan berpuasa. Bukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Makanya para ahli Taurat itu, orang-orang Farisi itu yang melakukan dengan ketat. Puasalah, apalah gitu. Justru mereka gak melihat Mesias kan? Malah perempuan Samaria yang berjumpa dengan Mesias itu kan, betul nggak? Marah orang yang kedapatan berzina, yang bisa melihat Tuhan itu. Iya. Pada akhirnya kan orang-orang itu kan mengikut Tuhan, walaupun secara diam-diam.
Karena mereka sadar tadinya mereka sudah mati. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Mesias itu, oh saudara, mereka itu menjadi orang-orang yang berbeda sekali saudara. Ya, mereka menjadi orang yang berubah sekali saudara. Jadi saudara bisa membayangkan orang-orang itu selanjutnya. Oh, firman itu meledak di dalam diri mereka. Mungkin mereka tidak dicatat lagi saudara, sejarah mereka. Tetapi saudara, kemanapun mereka pergi saudara, mereka itu membawa keharuman Yesus kemanapun mereka pergi. Sampai mati mereka. Dan tahukah saudara, mereka terus dilahirkan kembali. Iya. Sampai akhirnya roh mereka kembali kepada Tuhan. Iya. Karena mereka disucikan melalui kehidupan selanjutnya. Jadi sekarang saudara jangan punya pikiran lagi kayak apa yang kita lihat itu. Kayak enggak ada. Orang kan terus menanti-nantikan sampai sekarang. Pentakosta ketiga lah, mau keempat lah, suka mereka lah. Iya. Yang mereka rindukan itu terus, apa namanya saudara? Sumur yang sudah diinjak-injak, air yang sudah diinjak-injak. Itulah yang mau mereka hidupkan lagi saudara. Mereka mau menggali lagi sumur-sumur yang sudah tertutup. Mereka pergi ke Wales, mereka pergi ke ini untuk menggali lagi saudara. Mereka pergi ke Israel gitu. Iya, mereka menggali dari kebangunan rohani yang dulu saudara. Wah. Ketika Tuhan datang sekarang saudara. Coba lihat sekarang saudara. Apa yang saudara terima? Bagaimana sekarang saudara memandang diri saudara? Apakah saudara masih memandang diri saudara? Bukankah saudara memandang hidup yang Tuhan anugerahkan kepadamu sekarang? Bukankah Tuhan yang kau pandang sekarang? Mari kita lanjut. Karena ini adalah pekerjaan inkarnasi kedua dan merupakan terakhir kalinya Tuhan menjadi daging. Ini sepenuhnya melengkapi makna penting inkarnasi. Secara menyeluruh, melaksanakan dan menyatakan seluruh pekerjaan Tuhan dalam daging dan mengakhiri era keberadaan Tuhan dalam rupa manusia. Oleh karena itu, engkau harus paham makna inkarnasi. Perhatikan nih saudara. Jadi setelah dia menjelaskan ini, nanti saudara akan lihat bahwa dia itu hanya mengucapkan firman yang dia bisa ucapkan hari ini. Jadi ketika masih ada misteri di dalam dia itu tidak menjelaskan gitu. Jadi hanya mengucapkan gitu. Apa yang perlu diucapkan saat itu. Makanya dibatasi dia. Jadi sekarang dikatakan begini. Oleh karena itu engkau harus paham makna inkarnasi. Paham dulu apa nih maksudnya. Nah, jadi ketika dia mengatakan seperti ini, dia batasi juga. Jadi walaupun diterangkan, dia menjaga dalam dirinya dia. Nanti saudara akan temukan perkataan-perkataan berikutnya. Tapi kamu susah kali memang paham. Dia kan bilang kayak gitu. Memang kenyataannya begitu. Dan setiap kita mesti sadar, saya pun mesti sadar. Karena Tuhan katakan, gak waktunya lagi mengajar orang. Mengajar orang kayak gini, membuat orang paham loh. Karena hanya Tuhan yang akan buat paham, itu loh maksudnya. Supaya semua orang gak bergantung sama manusia. Tapi
tetapi bergantung kepada roh Tuhan itu sendiri. Jadi sekarang dia hanya membawa kita ke zaman yang baru. Dia bawa kita. Saudara sudah mulai percaya enggak? Kalau yang berbicara kepada kita itu Tuhan. Maukah saudara merendahkan diri, merendahkan hati saudara untuk percaya kalau Tuhanlah yang ngajar kita? Iya kan? Tuhan yang membimbing kita. Lihat saudara, dia pun terus terang mengatakan, saya hanya melakukan apa yang menjadi bagian saya karena saya sadar Tuhan itu terlalu besar. Tapi dia tidak salah mengatakan dia dan Yesus itu sama. Nggak salah dia mengatakan itu kebenaran. Sama seperti Yesus mengatakan, tidak salah dia mengatakan aku dan Bapa satu. Sekaligus dia mengatakan, hei dengar ya, Allah kita Esa. Itulah yang membuat saudara, kalau saudara lihat bagaimana Yesus itu dibangkitkan dari antara orang mati itu, saudara. Siapa yang membangkitkan dia? Itu hebat sekali loh peristiwa itu, saudara. Iya, hebat sekali saudara, kejadian Yesus itu dahsyat sekali saudara, kalau saudara renungkan gitu. Tapi itu pembuka jalan, makanya dikatakan tidak ada seorang sampai pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya tepat yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia adalah Tuhan Yesus yang datang kedua kali itu. Ya, makanya tidak salah Yesus mengatakan, aku tidak membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain yang diutus Bapa dalam namaku. Nggak salah dia mengucapkan itu. Karena apa? Karena memang benar-benar Yesus itu ciptaan yang baru. Ya. Kalau kita itu tidak belajar dari Yesus, kita nggak bisa belajar langsung sama Tuhan, saudara. Sama Roh Tuhan itu kita nggak bisa langsung belajar. Harus sama Yesus kita belajar. Yesus yang ngajari kita gitu loh. Makanya di akhir zaman dia datang ketok pintu. Haleluya. Mulai nangkapkah? Mulai mengertikah arti inkarnasi itu? Mulai mengerti kah? Mulai mengertikah saudara tentang anak laki-laki itu? Mulai mengertikah saudara misteri tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu? Ya. Saudara, Tuhan itu terlalu luas untuk kita pahami. Jadi ketika kita dibawa kepada pengertian-pengertian yang rasanya gak masuk akal sama kita, katakan saja sama Tuhan, Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau maha kuasa kan Tuhan, Engkau maha pintar Tuhan. Yang paling pintar sekalipun Engkau bisa jangkau kan Tuhan. Tetapi yang paling bodoh sekalipun juga Engkau bisa jangkau Tuhan. Itulah kehebatanmu Tuhan. Ketika kemarin dia bilang, saudara, oh masih ada, kata Pak Abang saya, ada anak yang harus dipaksa. Oh di ibadah raya itu belum porsinya, kata saya itu mau jahat, tapi saya diam dalam hati. Iyalah kalau kamu yang ngajar. Tapi kalau Roh Kudus yang ngajar, mau lari-lari anak-anak itu, Tuhan bisa hidupkan di dalam dia. Jadi dalam ketika dia, iya Tuhan, anak-anak itu ketika saya tunduk aja dia. Ya kan?
Coba lihat anak-anak kita kemarin. Kita mungkin jungkir balik, kita belajar air yang hidup. Iya kan? Masih umur berapa waktu itu dia? 5 tahun kalau nggak salah kan? Berapa? 5 tahun loh. Cuci katanya. Bayangin lah. Orang belajar mungkin belajar pemuritan sampai mungkin berapa kali, buku 1 sampai buku 13 gitu. Orang tua mungkin belajar, buku tulis terus gitu kan. Ikut terus. Saya lihat pemuritan yang di tempat kawan yang di Jakarta itu. Udah tua-tua gitu kan. Mereka mungkin pikir mereka lebih hebat, punya pengetahuan. Nggak tahu anak kecil cuma cuci, semua dicuci, bayangin saudara. Nggak tahu pakai apa dicuci. Pakai rinso kali. Hutang dicuci pakai air hidup. Cuci, bukan air hidup bilang, cuci aja. Nggak dibilang aku cuci dengan air hidup. Nggak ada dibilang kayak gitu. Cuci aja dibilang. Mujarab lu saudara. Terbukti kan saudara. Terbukti dong saudara. Tuhan itu bisa mengajar siapapun. Itulah hebatnya Tuhan. Jadi kita ini gak dipaksa. Saya gak dipaksa untuk ngajarin saudara. Iya kan? Saya ceritakan saja apa yang Tuhan kerjakan. Begini apa yang ada dalam pikiran saya. Saya bicara, saya berjaga. Karena ada satu keyakinan. Tuhan memang sudah datang. Itu aja dalam pikiran saya saudara. Nggak ada yang lain di pikiran saya. Nggak saya menganggap diri saya lebih hebat. Tapi saudara, sekaligus saudara, Tuhan itu sedang menunjukkan. Kamu lihat nih orang-orang pintar semua ini. Yang selama ini mengajar domba-dombaku. Era mereka sudah habis kata Tuhan. Aku akan bawa pulang kembali domba-dombaku itu. Iya. Akulah gembala yang baik. Ya kan? Lebih baik saya gembala mengundurkan diri kan? Biarkanlah Tuhan yang menggembalakan kita. Amin saudara. Bukankah begitu? Kalau saya menggembalakan saudara, saudara akan kekurangan. Tapi kalau Tuhan yang menggembalakan kita, takkan kekurangan aku. Amin saudara. Oleh karena itu engkau harus paham makna inkarnasi. Yang penting bukan seberapa banyak engkau berkeliling, atau seberapa hebat engkau mengerjakan perkara lahiriah lainnya. Yang penting adalah apakah engkau dapat sungguh-sungguh tunduk di hadapan inkarnasi Tuhan dan mengabdikan seluruh keberadaanmu kepada Tuhan dan menaati segala yang difirmankannya dengan mulutnya. Inilah yang harus engkau lakukan dan yang harus engkau patuhi. Apa yang dibilang sama dia setiap hari? Apa yang dibilang dia? Coba dengerin. Nanti saudara akan disadarkan. Oh, kemarin Tuhan ngomong kayak gini. Aku gak taat. Karena aku gak percaya. Paksa dirimu. Ingat waktu kita berjalan terus. Langkah terakhir dari kesaksian adalah kesaksian tentang apakah engkau dapat disempurnakan. Dengan kata lain, setelah memahami semua firman yang diucapkan dari mulut Tuhan yang berinkarnasi, engkau mulai memiliki pengetahuan tentang Tuhan dan menjadi yakin tentang Dia. Engkau hidup dalam semua firman yang terucap dari mulut Tuhan dan mencapai kondisi yang Tuhan kehendaki darimu. Gaya Petrus dan iman Ayub. Sedemikian rupa sehingga engkau bisa taat sampai mati, menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, dan akhirnya
mencapai gambar manusia yang sesuai dengan standar, yang berarti gambar seseorang yang telah ditaklukkan dan disempurnakan setelah mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan. Jadi artinya saudara, setelah kita dihakimi dan dihajar, itu barulah pekerjaan itu berlanjut terus. Inilah kesaksian yang harus diberikan oleh seorang yang pada akhirnya disempurnakan. Inilah dua langkah kesaksian yang harus engkau sekalian berikan. Dan keduanya saling terkait, ditaklukkan dan disempurnakan. Itu mesti on progress kita dalam perjalanan kita gitu. Saudara, disempurnakan itu pokoknya selama kita ini masih hidup ini, kan kita sadar akan keberadaan kita, terus kita akan disempurnakan. Jadi jangan bilang, oh sampai kapan ini? Enggak. Jadi bukan berapa lama kita hidup dalam casing kita ini, bukan. Karena kita tahu Tuhan yang berdaulat. Sesudah selesai baru kita dibawa kepada Dia. Orang ini sudah ketika dari awal, dia nggak menyangka juga lewat 30 tahun loh. Makanya dia bilang hidupnya Yesus itu walaupun 33,5 tahun gitu, itu sudah sangat lama menurut penderitaan daging. Sudah sangat lama. Tapi ternyata orang ini kalau ditambahkan sekarang berarti kalau masa-masa itu berapa umurnya gitu. Dia masih terus ada. Akhirnya ya sudah, jalani saja terus. Keluar lagi firman yang baru. Keluar lagi firman yang baru. Tapi dalam dirinya dia sudah berjaga-jaga. Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan yang di sorga. Nah gitu. Seperti Yesus kan, berdoa kepada Bapaknya. Iya. Tuhan, biarlah kiranya hatiku selalu melekat kepadamu, dan aku hanya melakukan apa yang kau kehendaki Tuhan. Nah gitu saudara. Saudara, kalau dilihat mungkin dari kemajuan daripada gereja Tuhan yang Maha Kuasa, aduh, sudah kalah semua gereja-gereja yang ada sebetulnya. Tapi dia tetap gak kelihatan. Bukan seperti yang sekarang, saudara. Mereka sudah menonjolkan dirinya. Tiap tahun mereka akan mengatakan begini, ini firman Tuhan. Kita akan masuk di tahun 2025 lah, bla bla bla. Kita selesaikan ya, satu halaman lagi. Inilah kesaksian yang harus diberikan oleh seorang yang pada akhirnya disempurnakan. Inilah dua langkah kesaksian yang harus engkau sekalian berikan. Dan keduanya saling terkait, masing-masing sangat penting. Namun ada satu hal yang harus engkau ketahui. Kesaksian yang aku kehendaki darimu hari ini tidak ditujukan kepada orang-orang di dunia atau individu manapun, tetapi pada apa yang aku kehendaki darimu. Ini diukur dari apakah engkau mampu memuaskan aku, dan apakah engkau dapat sepenuhnya memenuhi standar tuntutanku terhadap masing-masing dari engkau sekalian. Inilah yang harus engkau mengerti. Nah saudara, kalau sudah pas pada bagian terakhir itu saudara, jadi saudara, sekarang kita karena tingkat pertumbuhan kita, tingkat pertumbuhan saya juga, jadi mungkin di satu saat saudara firman itu akan menjadi kenyataan gitu. Karena yang tadi itu saudara, jadi kalau dikatakan aku di situ, kalau nanti saudara baca ulang lagi, jadi ada kata di situ aku itu adalah dia, manusia itu, Tuhan yang berinkarnasi, yang sedang berbicara kepada mereka, yang sedang memimpin mereka, gitu loh. Jadi ada bedanya antara, kita lihat bedanya sedikit dengan Tuhan yang adalah roh, Tuhan yang di sorga itu, dengan melalui siapa dia berbicara gitu loh. Jadi itu tingkat apa namanya, tingkat di mana kelompok itu didirikan oleh Tuhan nantinya.
Nah, di situ kita mesti melihat nanti perbedaannya. Nah, tapi dengan semua firman ini saudara, kita melihat satu kesatuan dia. Nanti bagaimana Tuhan membawa kelompok ini. Nah, disitulah tingkat pertumbuhan kita masing-masing. Iya. Jadi kita benar-benar akan mengalami secara nyata apa artinya digembalakan oleh Tuhan itu sendiri. Kita akan mengalaminya. Tapi tentu saudara, tentu kita akan melihat di dalam kumpulan yang nyata ini nantinya. Kita masih terus bertumbuh saudara. Perjalanan kita terus berlanjut saudara. Semua yang dikatakan tadi saudara, kita akan lihat, oh ini yang mereka alami kemarin kayak gini ini ya. Dulu saudara ketika murid-murid kan hanya begini, mereka berkumpul pecahkan roti, kan gak ada dijelaskan bagaimana kehidupan mereka. Dan memang saudara, ya masih awal-awal. Tapi sekarang ini benar-benar kita akan dipimpin dari kita, anak-anak kita. Kalau kita bisa lihat nanti saudara, akan menjadi satu patron nantinya untuk kelompok-kelompok yang lain atau gereja-gereja yang lain mulai belajar. Iya kan? Bagaimana kita itu misalnya hanya buat kotak persembahan misalnya kayak gitu kan? Bagaimana kita itu rasanya kita itu rasanya belum ada kita tentukan misalnya siapa pelayan-pelayannya. Boro-boro kita buat komitmen-komitmen, pelayannya aja pun gak jelas siapa, ya kan? Jemaat semua. Saya kemarin ketika perjamuan, siapa yang pakai baju putih lah, karena Pak Yabes sudah baju putih gitu, dialah, karena sudah terbiasa gitu kan. Di gerejanya dulu gitu kan, di gerejanya dia bukan nggak terdaftar lagi kan, karena komitmen terus gitu kan. Begitu pakai baju putih ke sini, dialah. Ya kan? Boro-boro kita itu rekomitmen saudara. Orang pelayannya pun nggak jelas apa gitu. Yang paling jelas itu guru sekolah minggu kan. Kadang-kadang anak-anak yang jadi ini gitu kan. Tapi lihat saudara, walaupun rasanya kita menurut orang lain kita itu rasanya nggak teratur atau apapun, lihat nanti saudara, orang-orang akan datang ke rumah Tuhan ini. Mereka akan belajar bagaimana dipimpin oleh Tuhan. Iya saudara. Oh gimana pun caranya saudara, sudah. Iya. Benar-benar saudara, cara Tuhan itu memimpin dan mengajar kita itu gak tahu lagi kita saudara. Yang kita tahu sekarang apa? Kita duduk di kaki Tuhan. Amin. Kita mendengarkan firman. Kita belajar semua. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami terus membimbing kami. Saatnya Tuhan kami beristirahat. Kami beristirahat dalam hari Rabu sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.